لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir di dalam majlis yang insyaallah dimuliakan Allah, amin, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Ashabul Ukhdud dan invasi Habasah di Yaman. Abdullah bin Samir berkata, "Wahai raja, mau dengan cara apapun kamu tidak akan pernah bisa membunuh saya kecuali atas izin Tuhan saya. Kalau memang kamu memang serius ingin mengeksekusi mati saya, gampang, saya kasih tahu caranya. Kau kumpulkan manusia rakyat Yaman seluruhnya. Kau bawa saya di depan, diikat di sebuah tiang. Kau panah saya dengan membaca basmalah, dengan membaca bismillah. Kamu pasti bisa membunuh saya." Maka Zur-az-Nuwas mengabulkan karena pengen membunuh Abdullah bin Samir. Dikumpulkanlah rakyat Yaman, terutama di daerah Najran. Semuanya dikumpulkan. Di depannya Abdullah bin Samir terikat, sedang dibidik oleh Zur-az-Nuwas, mau mati. Dibidiklah dengan anak panah. Anak panah itu selalu meleset. Kata Abdullah bin Samir, "Wahai raja, bukankah sudah kusampaikan, kau tidak akan pernah bisa membunuh saya. Kau bidik anak panahmu, ucapkan bismillah keras-keras, baru kamu bisa membunuh saya." Maka Zur-az-Nuwas langsung membidikkan anak panahnya, mengucapkan bismillah dengan lantang. Bismillah. Lepaslah anak panah itu dari busurnya dan tepat menancap di kening kepala dari Abdullah bin Samir, dan beliau wafat terbunuh. Geger rakyat yang melihatnya itu, gempar. Mereka menyaksikan bagaimana Zur-az-Nuwas membidik berkali-kali, tidak pernah tepat sasaran, melenceng terus. Tapi dengan mengucapkan bismillah, berhasil membunuh Abdullah bin Samir. Maka kata rakyatnya, betapa benar Abdullah bin Samir, betapa benar ucapannya, betapa benar Tuhannya. Maka kami bersaksi bahwa kami beriman kepada Tuhannya Abdullah bin Samir. Rakyat yang melihat tadi seluruhnya masuk Islam dengan agama Nabi Isa. Seluruhnya masuk Islam, melihat fenomena itu. Hidayah, Pak, namanya. Hidayah itu kayak gitu, datangnya secepat kilat. Ngelihat cuma baca basmalah, hidayah turun, keberkahan turun, semua rakyat masuk Islam. Lantaran musibah terbunuhnya Abdullah bin Samir dengan kalimat basmalah. Di sini Abdullah bin Samir berkorban nyawa untuk supaya dakwah lebih cepat nyampe ke rakyat. Ini sengaja Abdullah bin Samir ngasih tahu caranya itu sebagai bagian dari dakwah. Kalau face to face, satu persatu sulit. Maka dia murka dan mengancam kepada semua rakyatnya yang tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya, itu nyembah berhala, dihukum bunuh, dibakar. Makanya sebagian Zur-az-Nuwas bin Tubah As'ad menyerang wilayahnya, jadi kasih waktu. Zur-az-Nuwas menyerang wilayah Najran, memaksa penduduknya pindah agama. Ini dari Son'a
Ini Zur'ah Nuwas. Sehingga kemudian Zur'ah penguasa zalim tersebut membuat parit api, memasukkan dan membakar tiap penduduk yang tidak mau untuk murtad dari agama Islam. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Buruj. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama kita tengok di Kutila Ashabul Ukhdud. 4, binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit. Ashabul Ukhdud, cerita yang masyhur, ada diabadikan dalam Quran surah Al-Buruj. Inilah kisahnya sebagai bagian dari yang tidak jauh daripada detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu pelajaran, Pak, ini kita darurat, Pak. Saya mengatakan darurat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam badirul a'mali fitanan, ayo segera lakukan amal-amal kebajikan sebelum fitnah datang. Fitnah di sini adalah ancaman yang mengancam agama, bahaya, musibah agama. Yang fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Saking gelapnya hampir tidak ada cahaya, tidak bisa menemukan jalan keluar untuk mendapatkan cahaya. Laisa bi kharijin minha, tidak ada keluar dari kondisi seperti itu. Kana ar-rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Sampai-sampai di masa itu ada seseorang pagi hari muslim, sore harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada yang sore harinya masih muslim, paginya jadi kafir murtad. Kenapa, Pak? Godaan dunia yang dahsyat. Sekarang sudah mulai, Pak. Fitnah dunia ini luar biasa. Hampir-hampir menggadaikan akidah kita, apalagi anak kita, Pak. Zaman kita masih merasakan yang namanya patriotisme, masih merasakan yang namanya kebanggaan dengan Islam. Nah, kadang anak cucu kita kira-kira 10-20 tahun yang akan datang, ketika fitnah seperti ini datang, berani memastikan sanggupkah mereka melawan itu dan tetap berpegang teguh terhadap akidah yang benar. Wallahu alam, kita berdoa ya, kita ikhtiar, maka jangan main-main didik anak istri cucu kita.